Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isarul Ulfa, NPM 20010700013. Di sini saya akan menjelaskan dua materi sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Materi yang pertama yaitu dasar-dasar Qur'ani, timbulnya ilmu kalam dan sejarah timbulnya ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Kalam menurut bahasa ialah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, atau mengesahkan Tuhan. Atau kalam menurut logatnya ialah omongan atau perkataan. Pengertian secara global yaitu ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut ilmu Khaldun. Menurut ilmu Khaldun, ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan golongan salaf dan ahli sunnah. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menurut Husain bin Muhammad Al-Jassar. Menurut Husain, kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan, bukti-bukti yang meyakinkan. Yang ketiga, menurut Mustafa Abdul Razak. Menurut Mustafa Abdul Razak, ilmu kalam ialah ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang dibangun dengan argumentasi rasional. Sejarah timbulnya ilmu kalam. Munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, akibat dari ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib tersebut menyebabkan terjadinya perang Siffin yang kemudian menghasilkan keputusan tahkim, yaitu pengusulan untuk memecah kubu Sayyidina Ali menjadi Syiah dan Khawarij. Sikap Ali yang menerima keputusan tahkim tersebut, yang dimana terdapat utusan dari pihak Muawiyah yang bernama Amr bin As, membuat sebagian tentaranya menentang sikap Ali tersebut, sehingga mereka keluar dari barisannya dan terkenal dengan sebutan Khawarij, sedangkan yang tetap mendukung Ali menamakan dirinya sebagai kelompok Syiah. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam. Yang pertama, faktor intern. Yang merupakan faktor intern antara lain yang pertama, sesungguhnya Al-Quran itu sendiri di samping merupakan seruan dakwahnya kepada tauhid dan mempercayai kenabian, terdapat pula perkara yang berhubungan soal menyinggung golongan-golongan dan agama yang tersebar pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran itu menolaknya dengan sebutan dengan membatalkan pendapat-pendapatnya. Yang kedua, sesungguhnya kaum muslimin telah selesai menaklukkan negeri-negeri baru dan keadaan mulai stabil serta melimpah ruah rezekinya. Disinilah akal pikiran mereka mulai menafsirkan agama. Dan yang ketiga, masalah-masalah politik, yakni pada detik-detik saat Rasulullah wafat. Beliau tidak memberikan satu isyarat pun tentang siapa yang akan menggantikan beliau dalam masalah khilafah dan imamah, sehingga terjadilah pro dan kontra di kubu umat Islam pada waktu itu. Yang kedua, faktor ekstern. Yang termasuk faktor ekstern diantaranya yang pertama, sesungguhnya kebanyakan orang-orang memeluk Islam itu sesudah kemenangannya sebelumnya memeluk berbagai agama. Yang kedua, sesungguhnya golongan Islam yang terdahulu, terutama golongan Mu'tazilah, telah memutuskan perhatiannya yang terpenting yaitu untuk dakwah Islamiyah dan bantahan alasan orang-orang yang memusuhi Islam. Dan yang ketiga, sesungguhnya kebutuhan para mutakalimin terhadap filsafat itu adalah
untuk mengalahkan atau mengimbangi musuh-musuhnya. Mendebat mereka dengan mempergunakan alasan-alasan yang sama, maka mereka terpaksa mempelajari filsafat Yunani dalam mengambil manfaat logika, terutama dari segi ketuhanan. Dasar Qur'ani timbulnya ilmu kalam. Yang pertama, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang ketauhidan atau keesaan Allah. Yang kedua, Quran Surat Al-Furqan ayat 5-9. Surat Al-Furqan ayat 5-9 menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertahta di atas arsy. Ia menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di antaranya. Maka dari itu Allah lah pemilik segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga, Quran Surat Al-Fat ayat 10. Quran Surat Al-Fat ayat 10 menunjukkan Tuhan memiliki tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang teguh dengan janji Allah. Selanjutnya, Quran Surat Toha ayat 39. Surat Toha ayat 39 menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak, termasuk gerakan hati makhluknya. Dan masih banyak lainnya yang terdapat di Al-Quran. Objek pembahasan ilmu kalam. Yang pertama, masalah pengetahuan atau al-ma'rifah dan cara memperolehnya. Selanjutnya, masalah kebaharuan alam atau hudud al-alam. Selanjutnya, masalah keesaan Allah sebagai bantahan terhadap pandangan sanawiyah yang meyakini eksistensi Tuhan cahaya atau an-nur dan Tuhan kegelapan atau al-zulmah. Selanjutnya, masalah tanzih atau penyucian Allah dan penolakan tasybih atau penyerupaan Allah atas makhluk. Dan selanjutnya, masalah sifat Allah dan hubungannya dengan zatnya. Apakah zatnya sama dengan sifatnya ataupun berbeda? Selanjutnya, masalah kalam Allah, baik qadim maupun hudud. Selanjutnya, masalah kenabian yang bertujuan untuk mengukuhkan keyakinan pada kenabian Nabi SAW. Selanjutnya, masalah kemaksuman para nabi yang bertujuan untuk membantah pandangan Yahudi bahwa Nabi SAW mempunyai kelemahan, dosa, dan tidak maksum. Selanjutnya, masalah tempat kembali atau al-mi'ad yang membantah pandangan reinkarnasi atau penjelmaan kembali, agama Buddha, dan lainnya. Yang terakhir, masalah al-jabr wal ikhtiyar atau keterpaksaan dan kebebasan berkehendak yang terpengaruh dengan pandangan free will atau kehendak bebas dan fatalisme filsafat Yunani. Materi yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Imam Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yang kedua, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Menurutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Yang ketiga, menurut Muhammad Khilafah Al-Tamimi. Menurutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian imam-imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat semuanya. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun terjadinya kesatuan jamaah dalam Islam atau yang lebih dikenal dengan Ummul Jamaah. Kedua, sebagian orang berpendapat bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada akhir windu ke-5 tahun Hijriah.
yaitu di masa puncak perkembangan ilmu kalam yang ditandai dengan berkembangnya aliran modern dalam teologi Islam yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah. Golongan yang ketiga mengatakan bahwa istilah Ahlussunnah wal Jamaah lahir pada abad kedua Hijriah. Karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, at-tawassut. At-tawassut yaitu menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan. Yang kedua, al-i'tidal. Al-i'tidal yaitu berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Yang ketiga, at-tasamuh. At-tasamuh yaitu sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain. Selanjutnya, at-tawazun. At-tawazun yaitu keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Dan yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yaitu menyeru berbuat baik serta mencegah hal yang dapat merugikan. Doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, doktrin keimanan. Ahlussunnah wal Jamaah berpedoman pada akidah Islamiyah atau usuluddin yang dirumuskan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu al-Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini nyaris sepakat dalam masalah akidah Islamiyah, meliputi sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, para rasul, dan malaikatnya. Kedua tokoh ini hanya berbeda dalam 3 masalah yang tidak berakibat fatal, yaitu dalam masalah istisna, ta'win, dan iman dengan taklid. Yang kedua, doktrin keislaman. Ahlussunnah wal Jamaah berpedoman pada salah satu dari 4 mazhab fikih yaitu Al-Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan yang ketiga, doktrin keihsanan. Termanifestasi ke dalam bidang tasawuf atau akhlak ini, Ahlussunnah wal Jamaah berpedoman pada konsep tasawuf akhlaki atau amali yang dirumuskan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Aliran-aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah memiliki 7 prinsip pokok. Di antaranya, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berbeda di luar zatnya dan bukan zatnya itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan makhluk. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat di akhirat kelak dengan kepala manusia langsung. Yang keempat, perbuatan manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai mata, tangan, muka, dan lain sebagainya. Yang keenam, dosa besar yang diperbuat orang mukmin tidak akan membuatnya kufur selama ia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta seluruh alam raya ini. Yang kedua, Maturidiyah. Maturidiyah melandaskan teori-teori Abu Mansur al-Maturidi dalam akidah pendapat-pendapat Abu Hanifah dalam risalah-risalah yang ia riwayatkan. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan yang pertama, jelaskan sejarah munculnya ilmu kalam menurut para ahli. Jawabannya, yang pertama menurut Harun Nasution. Menurut Harun Nasution, munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan
Persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti, siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap Islam. Selanjutnya, menurut Dr. Muhammad Yunan Yusuf, masalah ilmu kalam ini timbul berawal dari masalah politik, yaitu ketika Utsman bin Affan wafat terbunuh dalam suatu pemberontakan. Sebagai gantinya, Ali dicalonkan sebagai khalifah, namun pencalonan Ali ini banyak mendapat pertentangan dari para pemuka sahabat di Mekah. Tantangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus, salah seorang keluarga dekat Utsman bin Affan. Ia pun tidak mau pengangkatan Ali sebagai khalifah. Muawiyah menuntut untuk menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan perbedaan aliran Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Jawabannya, perbedaan yang pertama yaitu pada sifat at-takwin. Sifat at-takwin merupakan sifat-sifat yang Allah disifati dengannya dan juga dengan sifat-sifat yang kebalikannya seperti ihya atau menghidupkan dan imatah atau mematikan, isy'at atau memberikan kebahagiaan dan isyiqo atau memberikan kecelakaan dan seterusnya. Asy'ariyah mengatakan bahwa at-takwin ialah atsor atau pengaruh dari sifat kudrah Allah yang azali. Sedangkan Maturidiyah berpendapat bahwa at-takwin adalah salah satu sifat Allah yang azali. Yang kedua, hukum al-amnu wa al-iyas. Menurut Asy'ariyah, orang yang melakukannya terjerumus pada dosa besar saja, sedangkan Maturidiyah berpendapat bahwa keduanya dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, yakni kafir. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.